Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Saya yakin dan saya berharap juga sehari ini Anda sibuk bekerja. Sibuk bekerja menandakan adanya kehidupan yang lebih baik. Dan meskipun Anda sibuk bekerja, Anda tidak kehilangan kegembiraan. Apalagi ketika pekerjaan itu membuahkan hasil yang baik, memberi tanda-tanda yang baik, pasti Anda bergembira. Saudari dan saudara terkasih, pernahkah Anda menyadari atau sedikit memikirkan, terkadang ketika pekerjaan itu datang begitu banyak, kita begitu sibuk, lalu kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita terlalu memikirkan diri sendiri, dan terkadang kita lupa akan orang lain di sekitar kita, lupa akan sesama yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Ada ungkapan yang mengatakan begini, kita sendiri saja repot, bagaimana harus membantu orang lain? Itu karena kita sungguh terpusat dan terfokus kepada diri sendiri, kepada kesibukan diri sendiri, kepada kesulitan, dan sebagainya. Nah, hari ini, saudari dan saudara terkasih, kita hendak belajar dari Bunda Maria. Kita sudah melihat kemarin selama 7 hari bagaimana proses malaikat Gabriel menyampaikan kabar dan bagaimana Maria kemudian menyikapinya, menjawab sapaan itu, menjawab tawaran Allah itu. Nah, hari ini juga besok kita akan belajar arti kerendahan hati dari Bunda Maria. Kita baru saja mengetahui bahwa Bunda Maria mendapat tugas yang amat berat. Dan itu cukup sebenarnya menjadi alasan untuk dia fokus kepada dirinya sendiri, menyiapkan diri sendiri, dan seterusnya. Tapi yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45 menunjukkan sebaliknya. Maria segera pergi meninggalkan rumahnya, bukan jalan-jalan, mengunjungi saudarinya Elizabeth yang sudah tua, yang terkenal mandul, tapi dikabarkan oleh Gabriel bahwa dia sedang hamil di bulan ke-6. Maria rela berbagi. Maria tidak mau duduk saja di rumah,
dengan berfokus kepada kepentingannya sendiri. Dia ingin juga berbagi dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan melihat 2 poin. Yang pertama, Maria bergegas pergi ke daerah Judea. Dia berasal dari Galilea, Nazaret, di utara ke selatan, dari desa ke kota, dari tempat yang tidak terkenal sama sekali ke pusat pemerintahan, ke pusat hidup orang banyak di sana. Nah, lalu yang kedua, kita juga akan melihat mengapa Maria terkesan terburu-buru ke sana. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Injil Lukas mengatakan begini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari kalimat ini. Tetapi ada kata yang menarik di sini. Langsung berjalan. Dalam bahasa yang lain, kalau kita membaca misalnya dalam bahasa Inggris atau kita berkesempatan membaca dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata yang dipilih ini serupa dengan kata yang dipakai oleh misalnya anak bungsu yang meninggalkan orang tuanya, yang setelah mendapat warisan dia pergi, kemudian dia menyesal, lalu setelah memutuskan dia langsung berangkat, dia bangkit berangkat. Jadi kata langsung berjalan ini itu seperti bukan sekedar berjalan biasa, tapi memulai sebuah misi, memulai sebuah pekerjaan baru. Itu juga sama dengan kata yang dipakai ketika Yesus memanggil Levi, memanggil Matius. Matius sebagai respon juga digambarkan langsung bangkit berjalan mengikuti Yesus, meninggalkan tempat bekerjanya. Nah, ini semua mau menggambarkan mereka memulai hidup yang baru, memulai misi yang baru. Anak bungsu itu memulai pertobatannya. Matius memulai hidup sebagai murid Yesus. Maria memulai misinya sebagai Bunda Allah. Saudari dan saudara terkasih, Injil Lukas secara khusus juga menyebut kota di Yehuda atau Judea. Mengapa harus disebut? Ini ada arti teologinya. Ini mau menggambarkan bahwa perjalanan misi Maria kali ini dari Galilea ke Yehuda, ke Judea, ke Yerusalem, itu sebuah persiapan. Nanti Yesus dalam misinya, dia memulai semuanya di Galilea. Lalu kemudian harus dipenuhi di Yehuda, di Judea, di Yerusalem. Perjalanan ke sana. Jadi ini seperti persiapan. Maria telah menyiapkan bahwa nanti misi yang diemban oleh putranya juga sama, harus terpenuhi di Yehuda, di Yudea. Nah, ini makna teologisnya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, bagian kedua yang hendak kita dalami adalah frase langsung berangkat yang menandakan juga ada ketergesaan. Kenapa Maria harus tergesa-gesa ke sana? Nah, ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa Maria taat kepada anjuran malaikat Gabriel, bahwa dia harus pergi membantu saudarinya. Yang kedua,
itu juga mungkin datang dari hati Maria sendiri yang baik, yang ingin segera menolong Elisabet. Dia diberitahu bahwa Elisabet sudah hamil 6 bulan. Jadi 3 bulan terakhir itu mungkin krusial, mungkin penting. Apalagi jarak dari Nazaret ke tempat Elisabet itu tidak dekat. Bisa jadi lebih dari 100 km dan harus jalan kaki. Dan jalannya masih sulit. Maka ketergesa-gesaan itu bisa jadi agar cepat sampai, agar bisa segera membantu. Penafsiran-penafsiran ini tidak salah. Tetapi juga ada makna lain. Ketergesaan Maria itu karena sebenarnya didorong oleh kegembiraan yang begitu besar. Rasa syukur dari hatinya atas rahmat yang dia terima dari Tuhan, bahwa Mesias akan segera datang. Yang kedua, kegembiraan yang begitu besar mendengar saudarinya yang sekian lama sudah tua, diberitakan mandul, akhirnya hamil. Sebuah kegembiraan yang tak terperi. Rasa syukur atas karunia Tuhan yang boleh dia alami. Nah, hal ini mungkin bisa memberi arti yang lebih jauh. Apalagi kalau kita mau mengaitkan dengan hidup kita sendiri. Rahmat yang kita terima dari Tuhan itu tak berkesudahan. Kerap kali kita mencoba menghitung-hitung rahmat. Kita mencoba menghitung-hitung berkat. Tapi kita menghitung berdasar pikiran kita sendiri. Terkadang kita melupakan setiap berkat yang tidak kita rasakan. Sudah otomatis kita bisa bernafas lega, menghirup udara yang segar, itu kita merasa sudah seharusnya. Dan kita lupa bersyukur atas hal-hal seperti itu. Mungkin kalau kita mengalami, misalnya kita selamat dari bahaya maut, selamat dari sebuah kecelakaan hebat, kita baru merasa, wah, Tuhan menyertaiku. Lalu kita bersyukur sepenuh hati. Karena ada kejadian yang luar biasa. Tapi kita kerap lupa dengan kejadian-kejadian biasa. Saudari dan saudara terkasih, hari ini cukup di sini, cukup sampai di sini. Satu hal yang juga patut kita renungkan adalah kerendahan hati Maria. Dia bergegas, ingin segera pergi ke tempat Elisabet untuk membantu, untuk menolong, untuk berbagi kegembiraan atas rahmat Tuhan. Dan Maria tidak fokus dengan dirinya sendiri yang juga sedang mengandung muda. Yang kata banyak orang sebenarnya berbahaya kalau melakukan tindakan yang berat. Jalan kaki 100 km itu termasuk berat. Tapi Maria tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak fokus kepada dirinya sendiri. Dia tetap memperhatikan sesamanya. Dia tetap memperhatikan saudari-saudaranya, apalagi mereka yang membutuhkan. Semoga kita pun demikian. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.